warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Medika. Nah, iya dok ya. Jadi hari ini kita bareng-bareng ya bertemu dalam program Tanda Tanya Dokter Medika Antapani. Nah, program ini tuh merupakan program rutin yang kita lakukan setiap hari Jumat biasanya ya, Jumat sore. Nah, hari ini kita akan melaksanakan di minggu ini itu hari Kamis nih. Insya Allah akan dilaksanakan sesi live pada pukul 3 ya sampai nanti 1 jam ke depan ya bersama dengan Dokter Dian ya dok ya, dokter spesialis dermatologi, neurologi dan estetika di Klinik Utama Medika Antapani ya. Nah, jadi nanti hari ini kita bareng-bareng sama Dokter Dian selama 60 menit ke depan kita akan bahkan diskusi nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kemarin udah dikirim gitu ya. Nah, untuk judulnya pada sore hari ini kita akan menjelaskan atau topiknya adalah apakah jerawat atau acne itu bisa disembuhkan ya. Nah, untuk sahabat Medika yang nanti ikut pada sesi live pada sore hari ini, bisa kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung diketikkan di kolom komentar, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Nah, sebelumnya Dokter Dian nih udah, aduh cantik banget dok, bisa di belakangnya, mangga dok. Iya, ini tempat praktek nih di Medika. Iya, mangga dok boleh perkenalan diri. Oke, nama saya Dian Puspitasari. Saya berpraktek di Medika Antapani, kemudian di RH Ultimate di Cimanuk. Kemudian saya juga berpraktek di Rumah Sakit Immanuel. Dan saya juga dosen, pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Gitu. Oh iya, wah keren banget nih kita punya narasumber hari ini Dokter Dian ya yang sebenarnya nggak cuma praktek di klinik utama aja ya dok ya, praktek di RH dan sebagai dosen juga di Fakultas Kedokteran Maranatha. Ya, jadi Dokter Dian ini tadi dokter spesialis dermatologi, venereologi dan estetika di Klinik Utama Medika Antapani. Untuk Dokter Dian sendiri itu prakteknya ada di setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 18.30 sampai pukul 20, lalu Sabtu pukul 8 hingga pukul 10 dan Selasa dan Kamis pukul 8 hingga pukul 10 ya. Jadi Dokter Dian itu melayani untuk pasien umum, kontraktor juga pasien BPJS Kesehatan ya dok ya. Nah, terima kasih dokter sudah bergabung. Nah, kita mungkin mulai masuk ya dok ya ke pembahasan kita pada sore hari ini yaitu apakah jerawat atau acne itu bisa disembuhkan gitu ya. Nah, kita mulai ke pertanyaan pertama ya dok ya. Nah, sebenarnya kita kan bahas jerawat nih dok. Nah, jerawat itu sendiri itu apa sih dok dan klasifikasi atau jenis-jenis jerawat itu apa saja? Mangga dokter dipersilakan. Ya, jadi jerawat itu adalah suatu peradangan kronis ya, peradangan kronis dari folikel pilosebacea. Jadi kelenjar minyak tuh yang di ujungnya itu ada rambutnya biasanya, nah di situ yang meradang dan menyebabkan gejala-gejala seperti komedo ya, kemudian kemerahan papal eritem, kemudian juga nodul yang suka besar-besar dianggap sebagai apa ya? Orang awam bilangnya jerawat batu ya, ada juga kista biasanya begitu. Dan klasifikasinya sih macam-macam, kita bedakan dengan penyebabnya ya, misalnya ada acne kosmetika ya, ada acne yang berat yang konglobata yang besar-besar. Tapi ada juga pembagian yang sederhana aja buat yang awam tuh. Acne itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu. Jadi kita bisa melihatnya dari itu. Ya. Iya. Makasih dokter nih penjelasannya. Jadi tadi untuk klasifikasi jerawat sendiri itu kan ada ringan, terus ada sedang, ada berat juga ya dok ya. Nah, kalau penyebab munculnya jerawat, terus kenapa sih orang kok ada yang nggak jerawatan sama ada yang jerawatan ya dok? Nah itu sebenarnya tuh penyebabnya apa sih dok, penyebab munculnya jerawat? Ya, jadi kita tuh tidak bisa menyebut jerawat itu karena ini misalnya karena kosmetik atau karena apa namanya hormon, nggak bisa kita menyebut jerawat itu sebagai penyebabnya yang multifaktor. Jadi banyak sekali yang mempengaruhi jerawat. Misalnya ya ada faktor keturunan genetik ya, kemudian ada juga faktor hormonal tadi sudah sebutkan ya.
Kemudian ada juga faktor dari makanan, kemudian dari obat-obatan, ya, kemudian dari stres, dari pola hidup yang tidak sehat, dan sebagainya gitu. Jadi memang banyak yang berpengaruh terhadap jerawat. Ya, jadi jerawat tuh penyebabnya atau bisa jadi tadi multifaktor ya, Ya, Dok ya. Ada beberapa banyak. Nah, jadi nggak cuma satu gitu ya penyebab terjadinya jerawat. Dok, ya betul. kalau tadi kita udah tahu nih jerawat itu karena multifaktor. Nah, sebenarnya Dok kan ada yang bilang katanya jerawat itu munculnya itu untuk hanya dialami remaja, Dok gitu. Nah, itu tuh sebenarnya pertanyaan itu timbul, apakah sebenarnya kalau udah nggak remaja lagi nih atau misalnya udah bukan usia puber, udah bukan puber nih, kayak nggak jerawatan. Nah, itu sebenarnya benar nggak sih, Dok, kalau jerawat itu hanya untuk remaja aja atau munculnya di remaja? Ya, jadi remaja. Jerawat itu memang dimulainya di masa remaja, ya, di mana pada saat itu sudah ada mulai hormon androgen, ya, yang berpengaruh terhadap kelenjar minyak kita, ya. Nah, biasanya memang di usia-usia 12 sampai 15 tahun itu mulai itu, ya. Nanti puncak-puncaknya itu sekitar 17 sampai 21 tahun, itu puncaknya jerawat, ya. Nah, setelah itu nanti mulai menurun, tetapi biasanya suka muncul lagi nanti di masa pra-menopause. Jadi sebelum menopause itu kan hormonnya sudah mulai tidak seimbang, itu suka keluar lagi. Nah, tetapi ada kasus-kasus tertentu yang memang jerawatnya agak panjang tuh, ya. Jadi apa namanya? Karena tadi multifaktor. Jadi kalau misalnya faktor hormonal, dia bisa apa yang tidak seimbang, dia bisa lebih panjang dan sebagainya. Jadi umumnya memang di masa remaja, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk berada di usia yang berapa saja sih sebetulnya. Tapi mulainya memang di remaja, masa remaja. Gitu. Iya, yeah, Dok, ya. Jadi sebenarnya mungkin karena kenapa banyak di remaja, karena tadi faktor hormonal itu salah satu faktor penyebab jerawat ya, Dok, ya. Jadi karena remaja kan hormonal tinggi-tingginya ya, Dok, ya. Ya, betul. Iya. Nah, Dok, tadi udah jelasin penyebab apa itu jerawat, klasifikasinya, penyebabnya gitu ya, Dok, ya. Sama kalau kita mau tahu nih, Dok, sebenarnya apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya jerawat? Nah, itu apa aja sih, Dok? Kayak kita harus ngapain nih, Dok, biar nggak dari yang sebelumnya nggak punya jerawat, dari sebelumnya nggak punya jerawat, jadi jangan punya jerawat gitu, Dok, atau nggak misalnya nggak memperbanyak jerawat. Oke, mencegah ternyata apa namanya lebih baik, ya. Jadi jerawat itu sebetulnya di jerawat yang seperti apapun dia akan sembuh gitu, ya. Karena tadi ada faktor hormon dan sebagainya, itu akan sembuh. Tetapi yang kita takutkan itu kan bukan jerawatnya tapi bekasnya gitu, yang itu akan ya. Jadi kita kenapa harus diobati jerawat? Terutama untuk yang sedang dan berat itu harus diobatin karena kita tidak menginginkan bekasnya nanti akan jadi lama gitu, ya. Nah, bekas jerawat itu kan bisa kemerahan, bisa hitam bekasnya, atau bisa bikin bopeng, ya, scar acne gitu. Nah, itu yang kita sangat hindari gitu. Jadi untuk supaya kita dapat mencegahnya, ya, satu sih pola hidup harus sehat, harus betul, ya. Kemudian menjaga kebersihan tentu saja. Jadi membersihkan wajah itu wajib. Jadi jangan ini udah capean nih malam langsung tidur masih pakai make up, ya, belum bersihin wajah, itu nggak boleh. Kemudian juga yang harus diperhatikan mengenai pelembab. Ya, jadi pelembab itu harus sesuai dengan jenis kulitnya. Kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah sunblock, ya. Sunblock itu karena kita tinggal di udara tropis, banyak matahari. Tetapi kalau jerawat sedang aktif, bahkan sedang berat, biasanya kita hindari dulu booster sunblock, ya. Jadi sekali lagi, pola hidup sehat, membersihkan wajah dengan baik, kemudian kita harus mengenal jenis kulit kita, ya, apakah kulit kita berminyak atau kering. Jadi pemakaian tadi sunblock, pencuci wajah dan sebagainya juga harus sesuai, ya. Dan yang terpenting itu faktor-faktor yang yang memperberat jerawat harus dihindari gitu, ya. Jadi tergantung
dari seseorang kulitnya kering atau berminyak. Jadi yang paling penting itu tadi pola hidup sehat, ya. Karena pola hidup sehat itu juga misalnya gini, makanan, nggak boleh segala dimakan, ya. Kemudian tidur harus cukup, nggak boleh begadang tuh, yang begadang tidurnya terlalu malam, nanti akan mempersulit penyembuhan jerawat, ya. Kemudian olahraga juga baik, ya. Jadi pola hidup yang sehat. Ya. Iya. Jadi tadi banyak ya dok ya sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya jerawat gitu ya, mulai dari Ya. mengenali kondisi kulit kita, terus menggunakan produk gizi atau apa produk yang cocok untuk kulit kita ya dok ya, mulai dari tadi pelembab, terus pembersih muka, terus sunblock ya dok ya, terus kita juga harus apa menjaga pola hidup yang sehat ya dok ya, dan olahraga gitu ya, untuk up yang berlebihan gitu ya. Nah, tapi nih dok, kalau misalnya ternyata kita udah punya nih dok, nih jerawat nih, udah ada jerawatnya. Nah, sebenarnya kalau kita udah punya jerawat, itu sebenarnya jerawat itu bisa sembuh sendiri nggak sih dok? Atau kita perlu datang ke dokter, atau kita perlu pakai produk untuk mengurangi atau apa menyembuhkan gitu lah ya apa jerawat kita gitu. Jadi sebenarnya bisa sembuh sendiri nggak sih dok nih inti dari live kita pada hari ini? Bisa, bisa. Ya, kalau kita lihat di buku-buku, di textbook pun disebutkan bahwa akne vulgaris atau jerawat itu bisa sembuh sendiri, ya. Nah, cuman ada cumannya nih. Kalau kita nih kadang-kadang nih kalau apalagi kalau kulitnya mulus ya, baru 1-2 jerawat aja kayaknya pengen cepet sembuh, pengen dipijit, dikopek. Nah, itu yang suka nanti jadi masalah ya. Jadi sebetulnya jerawat itu biasanya di periode sebelum dan sesudah haid itu juga biasa, asal tidak banyak. Jadi kalau jerawat yang ringan biasanya bisa sembuh sendiri. Yang ringan itu segimana sih gitu ya? Komedonya tuh biasanya kurang dari 20 sewajah kita tuh. Nah itu yang ringan ya. Atau yang lesi inflamasi itu apa ya? Kayak yang merah, yang ada, nah itu kurang dari 15 misalnya sewajah-wajah. Dan gabungan keduanya tuh nggak boleh lebih dari 30. Jadi misalnya komedonya ada eh, berapa 15 misalnya atau 10 terus lesi inflamasinya 2, oh oke, gitu biasanya sih akan membaik sendiri. Tapi ketika kita sedang jerawat walaupun yang ringan, apa yang memperberat jerawat harus dihindari, misalnya ya pelembab yang terlalu lembab ya, yang untuk kulit kering gitu, itu harus dihindari. Kemudian bedak padat, kemudian foundation. Nah itu ketika kita sedang jerawat ringan tuh jangan pakai biar dia cepat sembuh gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau dia udah yang ringan ini masuk ke yang berat, kalau berat sih mesti tahu jawab, masuk ke yang sedang ya. Nah, itu sebaiknya berobat ke dokter gitu ya. Apalagi kalau yang sudah berat tentu saja harus berobat. Jadi sebetulnya dia bisa sembuh sendiri, tidak masalah. Jadi jangan dikopek, jangan lupa bersihin wajah ya. Kemudian pola hidup sehatnya harus dipertahankan kalau masih ringan supaya bisa sembuh sendiri. Gitu barangkali ya. Ya, dok ya tadi ya. Jadi apa namanya sebenarnya bisa sembuh sendiri ya dok ya. Cuma kan kita kan concern juga sama nanti bekas jerawat gitu ya dok, yang bikin pusing itu biasanya bekas jerawat gitu ya dok ya, yang bikin pusing bekas jerawat. Soalnya nih kebetulan dok lagi di siaran live kita hari ini juga ada dok, aduh kenapa ya katanya lama sekali nih saya mau menghilangkan bekas jerawat dari bapak dari ada Oke. ya bu. Jadi bekas jerawat itu biasanya suka ada merah jerawat ya. Kalau merah biasanya kita bisa pakai krim untuk mengurangi merah. Bisa di laser, namanya laser feeding ya. Dan itu lasernya tidak sakit, tidak apa ya, tidak ada downtime gitu ya. Kadang-kadang di laser itu bisa 2-3 hari merah, nah ini enggak. Dan apa namanya tidak mahal laser ini. Jadi itu bisa dilakukan. Kalau yang hitam yang nggak repot, karena dia biasanya harus memakai krem pemutih. Nah, krem pemutih ini biasanya orangnya nggak boleh banyak kena sinar matahari ya. Nah, kemudian bisa juga dipiling, piling juga sama. Habis piling nggak boleh banyak kena matahari. Nah, yang paling sulit adalah yang bopeng sebetulnya, ya. Yang bopeng itu kita harus lakukan uh,
tindakan-tindakan yang lebih dalam, bisa pakai microneedling, radiofrekuensi, bisa pakai laser ya, bisa pakai macam-macam ya. Sekarang banyak juga ada growth factor yang dimasukkan, disuntikan di kulit-kulit yang bopeng ini supaya agak naik gitu. Nah, tapi pengobatan untuk bopeng ini selain sakit ya, lumayan mahal dan harus berkali-kali, nggak bisa sekali gitu ya. Kemudian kita tidak bisa kalau udah bopeng itu jadi mulus lagi kulitnya ya, sama dengan sebelum bopeng itu nggak bisa. Paling misalnya bopengnya bolongnya tuh dalam banget, nanti kita dengan tindakan dia agak naik sedikit gitu ya. Jadi memang dia harus dihindari nih. Ya, jadi kalau yang merah sih biasanya kita pakai krim atau kita pakai laser pembuluh darah, laser feeding gitu. Iya. Dok ya, dari barusan juga ada yang nanya nih dok, kalau bekas jerawat hitam, apa perlu treatment laser dok katanya? Hmm. Gini, jadi kalau hitam, gold standarnya yang pertama adalah memakai krim dulu, ya. Karena bagaimanapun kalau kita mau tindakan ya, misalnya kita mau laser, kita mau apa namanya, mau peeling, itu tuh syaratnya adalah memakai priming. Priming itu adalah persiapan, persiapan untuk laser, persiapan untuk peeling. Nah, ini nih pakai krim-krim khusus yang memang mencerahkan. Nah, kadang-kadang ada pasien-pasien yang udah pakai pencerah krem aja udah bagus, jadi nggak perlu lagi pakai tindakan. Tapi kalau yang dengan krem-krem priming ini belum hilang, kita bisa pakai peeling gitu, ya. Yang terakhir memang laser, tapi laser itu tidak bisa pasti gitu. Pasti dia akan sembuh 100% enggak, ya. Jadi pada kulit-kulit tertentu yang kulitnya sensitif, kita harus pertimbangkan apakah kita perlu laser atau perlu peeling gitu. Jadi harus dilihat jenis kulitnya juga. Nah, ini yang nanya laki atau perempuan nih ya. Soalnya gini, yang cowok-cowok yang laki-laki itu biasanya mereka pada males pakai sunblock, benar nggak sih? Ya kan? Kalau yang perempuan biasanya, aduh pakainya bener deh pakai sunblock. Nah, kalau udah hitam, pakai krim pencerah aja. Kalau itu kan dipakai krim pencerah malam ya. Nah, siangnya dia nggak pakai sunblock, ya udah tambah hitam malahan gitu. Ya. Nah, apalagi kalau laser, apalagi kalau peeling. Kan kalau habis peeling nggak boleh kena matahari seminggu ya. Ya, betul nggak? Ya, laser juga begitu. Laser, ya, laser untuk pigmen itu kita lebih hati-hati karena dia bisa tambah hitam kalau nggak bisa perawatannya dengan baik gitu ya. Jadi pokoknya mending mencegah deh kali ya. Iya. Supaya jangan hitam, jangan merah, dan jangan bopengnya, benar nggak? Nah, tapi kalau udah terjadi nggak apa-apa, kita tetap ada tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Tapi ya itu kalau sudah terjadi, kita tuh tindakannya, perawatannya jadi harus lebih sabar, ya kan? Harus lebih lama gitu. Jadi nggak bisa pengen dokter datang nih ke dokter dia di laser supaya hitamnya hilang, nggak bisa banget, nggak bisa ya, karena dia harus pakai priming dulu baru kita lakukan peeling dengan dosis yang rendah, kemudian nanti dinaikkan dosisnya, setelah itu baru kita bisa biasanya laser ya. Laser yang biasa langsung datang bisa itu biasanya yang untuk rejuvenation, bukan untuk flek. Rejuvenation itu untuk apa namanya, menunda penuaan, mengencangkan kulit. Nah, itu biasanya kita boleh langsung tanpa priming ya. Tapi kalau yang udah yang hitam harus priming dulu. Begitu barangkali ya. Jadi tadi banyak nih dok sebenarnya yang nanya juga ya untuk untuk bekas jerawat gitu ya. Tapi kalau untuk boleh disimpulkan dari penjelasan tadi dokter Dian, ya kalau misalnya kita ingin menghilangkan bekas jerawat, ada step-step yang harus dilakukan gitu ya dok ya. Ya, betul. Bisa mulai dari perawatan obat dulu gitu ya. Kalau dibutuhkan nanti ada tindakan sesuai dengan anjuran dokter. Ya dok ya, bener ya katanya cantik itu mahal nih ya dok ya. Iya betul, mending mencegah makanya ya, betul nggak sih? Ya, ya saya juga ingin menekankan ini ya. Sekarang itu banyak sekali jerawat-jerawat yang timbulnya tuh dua nih yang saya perhatikan nih anak-anak zaman sekarang nih. Pola makannya ya dan pola hidupnya tidak teratur. Kemudian udah jerawatan pengen ditutupin, ya tutupin pakai foundation, pakai bedak, malah tambah hebat gitu. Dan mereka karena kan sekarang banyak sekali ya review-review skincare di YouTube, di TikTok dan sebagainya. Jadi
mereka tidak mengerti bahwa pemakaian ini nggak boleh untuk kulit yang sensitif, yang ini nggak boleh untuk yang berminyak dan sebagainya gitu. Jadi akhirnya jadi suka jerawatnya, suka datangnya udah terlambat, udah parah, udah ada apa namanya bernanah dan sebagainya gitu. Ya, jadi mungkin pola hidup sehat kali sekarang sebenarnya udah tren ya di anak-anak muda sekarang, ya kan? Tahu nggak sih apa yang nggak boleh? Pola hidup sehat udah tren kan sekarang, banyak anak-anak muda yang lari, ya kan? lari ke apa yang jual makan itu kan sebenarnya udah tren ya dok ya, olahraga lagi tren nih pada Sabtu pada olahraga gitu, kita menjadi tren yang bagus ya dok. Nggak cuma ke kesehatan kita juga gitu. Ya, dok izin nyambung dok, tadi dokter sedikit nyambung terkait penggunaan produk-produk nih ya dok ya. Sebenarnya produk-produk yang mungkin sekarang lebih mudah gitu ya didapatkannya daripada kita mungkin zaman dulu gitu kan, sekarang zaman jualan online kita juga bisa mengakses tuh tinggal klik nanti juga nyampe di rumah gitu. Banyak juga sih dok iklan-iklan yang bermunculan gitu ya di sosial media kita atau di platform-platform yang kita gunakan itu terkait produk skincare. Nah, beberapa produk skincare tuh ada yang memiliki klaimnya macam-macam dok, atau klaimnya segudang misalnya, jadi satu produk bisa mengatasi A, B, C, D gitu, sampai banyak sekali gitu ya. Sebenarnya dokter ini bagaimana sih kita cara memilih atau kita bijak gitu dalam menggunakan produk skincare yang iklannya bertebaran di mana-mana? Ya, jadi gini, yang saya suka rada kaget itu anak-anak muda ya sekarang ya, remaja masih 12, 13, 14 itu mereka udah pakai bermacam-macam skincare ya. Barangkali mungkin saran saya itu begini, kalau kita mencoba produk skincare, sebaiknya itu jangan yang langsung 7 langkah ya, yang pakaian ini semua dipakai, jangan dulu ya. Pakai sedikit-sedikit. Misalnya ide gini, yang paling penting adalah kan pencuci wajah, sabun ya, sabun pakai. Kemudian nanti misalnya sunblock, oke. Kemudian pelembab, oke. Mungkin itu 3 dulu. Nah, pelembabnya biasanya kita pakai malam dulu ya. Kemudian sunblocknya pagi siang, kemudian sabun. Nah, sesuaikan aja dengan jenisnya. Misalnya kalau kulit yang berminyak, jangan pakai pelembab yang krim bentuknya, harus yang gel atau lotion. Kalau kulitnya kering, boleh yang krim. Itu dulu, dan pakai dicoba, ya. Tapi, kalau begitu udah enak sih ya, jangan, pengen nyoba ya yang lain dulu, gitu. Jangan, habiskan dulu misalnya, nanti coba yang lain ya. Jadi, saya sih lebih menyarankan bukan 7 langkah yang banyak begitu, tapi pakai yang sederhana dulu. Kalau kulitnya oke, dan kalau masih remaja itu masih 12, 13, 14 tuh kulitnya tuh masih bagus sebetulnya mereka, kecuali kalau jerawat ya. Tapi enggak, biasanya mereka kan belum ada flek, belum ada kerut apalagi enggak ya, kulitnya kencang bagus gitu. Jadi enggak perlu pakai skincare yang berlebihan gitu. Saya sih gitu. Kita coba dulu. Nanti kalau udah cocok sih juga nggak usah berganti-ganti. Nanti temen kamu pakai ini, kita nyoba gitu tuh. Sebaiknya nggak usah ya. Kalau udah cocok ya udah gitu. Nanti tinggal tambahkan misalnya, ada bekas jerawat, ingin menghilangkan bekas jerawat, biasanya pil malamnya ditambah yang untuk menghilangkan bekas jerawat. Ada kan produk-produk yang mengandung krem-krem yang menghilangkan bekas jerawat, tapi yang ringan yang bisa dijual itu tidak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Ya. Cuma jangan berlebihan aja. Jadi yang 7 step atau 7 step, udah pakai ini dok ya, itu lebih baik kita memenuhi kebutuhan standarnya dulu ya dok ya, yang tadi yang sabun cuci muka, lalu sunscreen atau sunblock ya dok ya. Tapi nanti setelah usianya bertambah, kemudian orangnya ini memang rajin ya, rajin tuh membersihkan ya kalau sebut rajin. Jadi misalnya mau pakai 7 step boleh, tapi membersihkannya juga harus betul gitu. Jangan nanti, bagus sih ada 7 step terus tidur gitu, nggak cuci muka, jangan ya. Saya rasa sih tidak apa-apa, boleh. Oh iya ya dok ya, banyak sebenarnya dok yang nanya terkait penggunaan
apa produk skincare ya dok ya. Teman-teman juga sahabat Medika juga jangan lupa ya kalau untuk apa penggunaan produk skincare atau misalnya obatnya over the counter itu jangan lupa untuk mengecek selalu nomor izin edarnya memang produknya asli gitu ya dan terdaftar di BPOM gitu karena kan takut marah juga nih ya dok ya izin titipnya sebagai apoteker gitu. Apa produk kita jangan sampai kita pakai produk palsu atau produk yang tidak memiliki nomor izin edar gitu ya tapi kita sebagai konsumen apa cermat gitu ya dalam memilih produk. Ya. Mungkin satu lagi saya juga mengingatkan ini ada beberapa pasar saya yang membeli produk bebas gitu ya di market gitu ya online tidak ada izin BPOM-nya, kemudian tidak disebutkan kandungannya apa. Yang banyak itu adalah di dalam produk itu ada obat anti iritasinya gitu. Jadi sehingga ketika dia lepas gitu itu jadi beruntus kayak lagi gitu jadi ketagihan beruntus merah nanti kalau pakai lagi dia baik lagi itu biasanya keren yang di dalamnya ada steroidnya. Nah itu tuh jadi apa ya jadi PR banget buat kita dokter spesialis kulit itu karena yang begini tuh harus diturunkan perlahan-lahan ketergantungan terhadap steroid nanti baru udah lama baru dia bisa normal lagi memakai skincare yang biasa gitu. Jadi sebaiknya tadi betul kalau mau beli apa namanya skincare itu harus dicek dulu ada BPOM-nya, kemudian ingredientnya apa. Ya. Dok ya, soalnya ada aja ya dok ya gitu ya produk-produk yang memang sesuai ketentuan gitu ya karena ada beberapa sediaan atau zat aktif itu memang hanya bisa diresepkan oleh dokter spesialis gitu ya dok ya tidak bisa dibeli tanpa. Nah dok, ini saya sambil izin bacain pertanyaan ya dok ya terkait ini ada yang nanya terkait penggunaan obat pil KB dok, apakah bisa mengobati jerawat? Ya, jadi ada jerawat-jerawat yang memang apa namanya ininya penyebab utama itu dari gangguan hormon. Itu tuh bisa memperbaiki, ya. Ada beberapa pil KB yang memang bahkan dokter kandungan juga udah tahu kok ya kalau seorang mau pakai pil KB dia jerawatan, memang sebaiknya memakai pil KB itu ada maksudnya memperbaiki jerawat ya. Tetapi tetap jadi kitanya tetap harus memelihara kesehatan, kebersihan ya, kemudian memakai skincare yang sesuai begitu. Tapi kalau memang tidak ada gangguan hormon, pakai pil KB ya biasanya tidak terlalu pengaruh gitu ke jerawat gitu. Sekarang banyak juga ya, yang PCOS tuh, itu juga banyak ya. Jadi biasanya sih memang kalau ada jerawat yang nggak sembuh, ada gangguan hormon, kita dokter kulit juga suka mengkonsulkan ke dokter OB. Ya. Jadi penggunaan obat apa itu harus dikonsulkan dulu terkait penyebabnya apa ya dok ya. Jadi kalau hormonal kemungkinan bisa digunakan untuk pil KB untuk mengobati jerawat ya. Ya betul. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Ibu Ci. Pak dok, kalau penggunaan acne patch itu disarankan tidak ya dok untuk mengatasi jerawat? Ada pertanyaan? Oke, tergantung ya. Acne patch itu kan ada yang polos aja, nggak ada apa-apanya. Ada yang di dalamnya ada kandungan obat jerawatnya kayak acid salicylic, ada yang hanya ada apa ya? Ada kayak jarumnya supaya mengeluarkan apa namanya jerawat. Jadi kayak di apa sih ditusuk tapi di dalam patch gitu. Jadi tergantung itu apa. Ya, saya sih sarankan boleh pakai acne patch, tapi jangan terus seharian sampai misalnya dari pagi malam pagi lagi jangan. Jadi karena bagaimanapun kulit itu kalau kena oksigen, kena udara yang sehat yang baik, penyembuhannya akan lebih baik. Misalnya kamu mau pakai teman-teman misalnya yang sekolah, yang kuliah malu nih ada jerawat merah ya, tutup pakai acne patch yang sesuai warna kulit, oke, nggak apa-apa, boleh ya. Tapi nanti sampai di rumah dicuci. Apalagi kalau tidur misalnya, biasanya kita kan pakai apa namanya krem-krem perawatan untuk jerawat malam, nggak usah lagi pakai acne patch gitu.
Jadi tergantung dari isinya apa. Ada yang hanya cairan koloid, kalau itu dia biasanya suka menarik cairan keluar supaya lebih kering jerawatnya. Itu juga ada. Jadi tolong dilihat aja ingredientnya apa. Boleh, tapi jangan terus-terusan seharian dipakai karena nanti susah dia healingnya, sembuh bekasnya ya. Oh iya. Jadi cukup aja gitu ya dok ya pemakaiannya sesuai dengan mungkin di apa acne patch itu biasanya kan ada cara pemakaian gitu juga ya dok ya. Iya betul. Ada yang biasa dipakai pagi, ada yang malam dan sebagainya. Dilihat aja pokoknya jangan seharian penuh. Dan kalau udah membaik jerawatnya jangan ditutup lagi ya biar itu aliran untuk mengempeskan jerawat aja. Iya. Untuk bekas biasanya nggak bisa deh. Ya. Oke. Iya. Itu terkait acne patch ya untuk Ibu Cipa. Ada juga dok pertanyaan terkait pemakaian sunscreen dok. Iya. Nah, jadi kan tadi kita bahas untuk pemakaian sunscreen itu penting banget. Iya. Nah, kalau misalnya katanya pakai sunscreen dok kita sehari-hari, nah terus misalnya ibadah sholat gitu ya, dok ya kan wudhu. Nah, itu tuh sebenarnya kita tuh seberapa sering harus reapply atau misalnya pemakaian ulang sunscreen gitu. Apa kalau siang-siang kita perlu pakai pelembab lagi atau enggak dok misalnya? Itu tergantung sebetulnya aktivitas kita ya. Kita banyak di outdoor atau tidak gitu. Dan pada jerawat yang berat, yang sedang meradang, jadi kita justru hindari dulu pemakaian sunblock. Karena jerawat itu bukan disebabkan oleh matahari, ya, bukan. Jadi bukan. Cuman kita pakai sunblock itu supaya takut bekasnya yang merah itu kena matahari terus jadi hitam. Nah, gitu misalnya, ya. Jadi sebetulnya berapa lama kita memakai sunblock itu juga tergantung SPF-nya, tergantung kita kegiatannya outdoor. Kalau misalnya gini, saya mau lari maraton, larinya 4 jam, misalnya, itu tiap 2 jam harus di-apply lagi. Kita lagi lari pun jangan dicuci, udah apply lagi. Kalau lari maraton, lihat jamnya maratonnya jam berapa, ya. Kalau jam 10 sampai jam 2 siang, ya udah, tiap 1 jam dioles lagi ya. Tapi sekarang kan kegiatan orang-orang umumnya gini loh, berangkat kerja atau kuliah ya, kan kita pakainya pagi nih, ya, kita pakai pelembab, pakai sunblock pagi. Nah, terus berada di dalam ruangan, nanti habis zuhur aja, kita kan cuci muka lagi, kemudian kita habis wudhu, habis zuhur kita pakai lagi pelembabnya, kemudian kita pakai sunblock. Kalau orangnya nggak jerawatan, susah bawa. Itu kan krim-krim tuh kadang-kadang bentuknya pot ya, kalau kita bawa di tas tuh suka bleber, tumpah kemana-mana ya. Boleh pakai hanya sunblock saja boleh kalau habis zuhur. Kan bentuknya kalau sunblock banyak tuh yang kayak odol gitu ya, bisa dibawa bentuknya tube gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau lebih baik memang kalau di-apply lagi, apalagi kalau yang jerawatan, pakai pelembab jerawat, begitu kan, di-apply lagi. Jadi benar-benar tergantung dari kegiatan kita. Dan kita habis zuhur tuh kena matahari lagi atau enggak gitu. Kalau ngantornya dari pagi sampai sore jam 5, kelihatannya nggak perlu di-apply ya sunblocknya, tapi pelembabnya boleh diulang gitu. Barangkali itu. Ya, jadi untuk tadi yang bertanya Bapak Dadi, jadi kalau misalnya kegiatannya memang banyak terpapar sinar matahari gitu ya, jadi memang dipertimbangkan untuk penggunaan kembali sunblock dan sunblock atau sunscreennya. Nah, itu nih dok. Sorry, ada bentar sedikitnya ada. Kan kadang-kadang orang suka gini, ini tuh mendung, saya nggak mau pakai sunblock gitu ya. Atau saya naik gunung kan dingin, saya nggak mau pakai sunblock. Atau kita nyupir di depan, terus pakai AC, kan dingin kan, kita bisa pakai sunblock. Itu salah semuanya. Jadi sunblock itu bukan hanya sinar matahari, tapi sinar UV-nya, yang kadang-kadang kita nggak ngerasa panas ada matahari gitu. Nah, seperti itu ya, banyak yang ke gunung suka nggak pakai sunblock, pulangnya gosong. Karena rasanya dingin, padahal dia makin naik di gunung, makin deket dia ke matahari. Ya kan? Nah, walaupun dia mendung, sinar UV itu tetap bisa masuk ke bumi ya. Nah, kalau kita nyupir juga, itu sinar mataharinya masuk, walaupun kita pakai AC. Gitu. Ya, jadi itu harus jadi pertimbangan. Iya, oke. Jadi mendung belum tentu UV-nya nggak ada gitu ya, ya. Jadi tetap harus. Jadi kita harus melindungi diri kita dari sinar UV gitu ya, dok ya, bukan matahari gitu ya, yang kelihatan terang. Gitu. Sinar UV juga yang mungkin nggak apa, kita harus tetap lindungi kita ya, dok ya. Nah,
itu deh untuk mungkin pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya. Nanti sambil lagi dok. Nah ini ada beberapa mitos dan fakta nih dok. Kita pengen nanya ke dok terkait mitos dan fakta ya. Yang pertama nih dok, terkait apakah rajin berolahraga dapat mengurangi timbulnya jerawat. Nah itu mitos atau fakta dok? Betul. Ya. Jadi olahraga itu akan membakar lemak, akan mengurangi apa namanya tuh beban kalori yang udah kita makan, ya kan? Nah, tetapi memang tidak bisa hanya dengan olahraga saja. Jadi tetap kan habis olahraga keringetan, kalau nggak cuci muka, nah nanti jerawatnya timbul juga. Tapi bahwa apa namanya olahraga itu akan memperbaiki jerawat, iya. Jadi pola hidup sehat secara keseluruhan itu akan memperbaiki jerawat. Nah, coba sekarang saya tanya nih, kalau misalnya apa namanya olahraga tapi nggak diet misalnya, diet itu perlu nggak pada orang jerawat misalnya? Nah, ada makan-makanan tertentu kan yang memang kita harus hindari gitu. Jadi pola hidup sehat tuh baik. Pola hidup sehat tuh bukan hanya olahraga dan makan, tapi juga tidur. Ayo, kalau tidurnya terlalu larut malam, nanti hormon-hormon yang memperbaiki kulitnya nggak keluar tuh. Ya, jadi tidur itu nggak boleh terlalu larut malam. Kemudian juga stres, stres juga termasuk apa namanya yang mempengaruhi jerawat. Ya, jadi itu semua harus dikelola dengan baik. Iya, jadi pola hidup itu sepaket ya dok ya dari apa olahraga, kegiatan olahraga, terus pengaturan pola makan, terus tadi pengaturan pola tidur gitu ya. Jadi Ya, itu sepaket ya dok ya. Jadi kalau itu bisa dijaga dengan baik, sebenarnya ke penyakit-penyakit yang lain ya dok ya bisa mencegah ya juga betul. gitu. Ya betul. Semoga tren termasuk di anak muda nih dok ya lagi tren hidup sehat Hmm. semakin apa semakin booming lah Ya, ya atau banyak diikuti betul. gitu kan meningkatkan derajat kesehatan kita juga gitu ya dok ya sebagai apa ya warga Indonesia gitu ya dok. Dok, mitos dan fakta yang kedua nih dok. Apakah penggunaan make up dapat memperburuk kondisi jerawat? Dapat ya. Jadi kalau jerawat yang sedang dan berat itu pemakaian make up yang apa namanya yang berlapis, yang padat ya, jadi bedak padat, foundation ya, kemudian nanti pakai lagi cushion, terus dia pakai lagi apa namanya blush on dan sebagainya. Tentu saja bertumpuk-tumpuk ini akan memperparah jerawat. Tetapi kalau dia tidak ada jerawat nggak apa-apa ya pakai pakai make up. Kemudian kalau jerawatnya ringan, boleh pakai makeup tapi yang ringan, nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah yang sedang dan berat, sebaiknya jangan pakai makeup gitu. Ya. Jadi kalau mitos atau fakta, kalau memang dia ada jerawat dan apalagi jerawatnya yang golongan yang sedang dan berat. Iya, jadi sebenarnya fakta ya dok ya make up memperburuk apalagi untuk dengan klasifikasi sedang sampai berat ya. Jadi perhatikan gitu ya penggunaan apa make up ini ya dok ya. Nah mitos dan fakta yang ketiga dok, apakah makanan pedas dapat menimbulkan jerawat dok? Makanan Oke. Jadi ini penelitian mengenai makanan terhadap akne itu banyak banget ya. Dan tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa makanan pedas itu nimbulin jerawat, enggak ada loh sebetulnya ya. Bahkan cabai itu antioksidan loh sebetulnya ya kan gitu. Nah jadi gini, makanan yang mempengaruhi jerawat itu biasanya yang pertama adalah makanan dan minuman yang manis, karbohidrat, itu yang paling utama. Yang kedua adalah produk olahan dari produk ya, jadi kayak telur, susu, keju. Nah itu tuh pengaruh begitu. Ya, jadi apa kemudian yang juga berpengaruh adalah makanan-makanan berlemak yang minyak-minyak, yang goreng-goreng. Nah itu ada penelitiannya berpengaruh ya. Ya, kemudian juga proses food ya. Jadi makanan-makanan yang proses pengolahannya juga agak complicated, itu juga kita hindari sebaiknya.
Ya, jadi apa namanya, kalau kita makanannya udah sehat gitu, diperbanyak sayuran, buah ya, kemudian olahraganya sudah baik, biasanya sih pola tidurnya baik, biasanya juga akan membaik apa namanya jerawatnya. Iya, jadi tadi penjelasannya kayak kalau makanan pedas merupakan mitos gitu dalam memperparah atau menyebabkan timbulnya jerawat ya. Jadi kalau Ya, tadi kata dokter menyebabkan yang harus dihindari itu malah produk olahan susu ya dok, yang dairy product. dari produk, kemudian yang terutama karbohidrat dan yang manis-manis, yang karbohidratnya tinggi. Ya, ya. Kemudian yang pengaruh juga yang lemak-lemak yang berminyaknya. Oh iya siap. Jadi harus dihindari ya dok ya, kayak gitu maksudnya secukupnya ya dok ya Iya, cuma konsumsi. memang sih orang-orang suka dok saya kalau habis makan pedas jerawatan ya karena kalau lagi makan pedas tuh kita keringetan kan, ya kan, ya kan. Nah itu jadi kita makannya di mana di rumah makan terus keringetan kan kita nggak cuci muka juga ya gitu. Jadi itu aja sih sebetulnya nggak tapi sebetulnya pedasnya sendiri nggak menimbulkan jerawat enggak ya. Jadi aman ya dok ya, beli makanan-makanan dengan berapa nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa. Oke. Nih dok, mungkin untuk teman-teman yang tadi bareng-bareng sama live di kita juga, ini terima kasih sudah mengirimkan beberapa pertanyaan di kolom komentar, dan terima kasih juga sudah ikut join live. Nah ini ada beberapa pertanyaan dok, izin mungkin dibacakan tapi bukan terkait jerawat dok ya, mungkin ini pertanyaan terakhir. Dok, muka saya tipenya kering, nah sampai mengganggu banget nih dok, kulit saya ini. Penanganannya baiknya seperti apa ya dok ya untuk kulit yang super kering ini di luar jerawat Ya. tapi izin ditanya ya dok ya. Jadi kulit kering itu biasanya terjadi pada orang-orang yang punya bakat alergi atau bakat atopik biasanya ya. Jadi misalnya kalau orang tuanya itu ada yang asma atau yang ada biduran kaligata atau yang kalau kena dingin, kena debu bersin ya, atau matanya mudah merah kalau kena debu dan sebagainya. Biasanya kulitnya sangat kering gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kulitnya memang sensitif, very sensitif ya kalau kena matahari merah. Nah, itu tuh harus pakai pelembabnya sering gitu. Ya, jadi pagi, siang, sore, malam tuh harus terus pakai pelembab. Tapi pelembab-pelembab yang sebaiknya tidak mengandung pemutih, pencerah gitu enggak. Jadi benar-benar pelembab yang untuk melembabkan kulit. Nah, saya tidak tahu ini apakah pertanyaannya kulitnya yang kering itu hanya di wajah aja, ataukah juga di badannya. Tapi kalau yang di badan itu juga sama. Jadi pelembabnya kayak hand body itu harus lebih sering dipakai ya. Kemudian tentu saja harus pakai sunblock juga. Karena kalau udah kering terus kena matahari tanpa pelindung itu mudah timbul flek hitam nantinya. Gitu. Jadi kemudian juga harus banyak minum ya. Kemudian juga vitamin untuk kulit itu juga pada orang-orang yang kulit kering itu harus harus wajib dikonsumsi nih biasanya ya. Kita tergantung dilihat usianya berapa, tapi jangan salah ya, walaupun jerawat ini umumnya timbul pada orang yang kulit berminyak, itu ada juga orang-orang yang kulitnya kering tetapi jerawatan, dan ini agak sulit sembuhnya. Ada. Jadi orangnya itu kulitnya kering, sensitif, mudah merah, tapi jerawatan. Nah, itu tuh dokternya harus benar-benar dokternya harus benar-benar sering nih ketemu pasien yang seperti ini. Jadi misalnya 2 minggu kontrol ya, nanti kalau ada keluhan baru seminggu juga dia harus kontrol. Kita harus lihat zat aktif mana yang bikin dia tambah kering atau tambah jerawatan gitu. Karena seperti kita tahu, orang yang kulit kering kadang-kadang kalau lagi merah kita perlu memberikan obat anti iritasi, anti inflamasi yang tadi isinya steroid, tapi dalam jangka panjang obat anti iritasi ini justru menimbulkan jerawat gitu. Jadi itu agak tricky tapi bisa diatasi ya. Iya ya, jadi penting banget ya dok ya tahu jenis kulit kita tuh seperti apa untuk nanti penanganan yang tepat itu seperti apa ya. Jadi penting ya dok ya penjelasan terkait kulit kering ini, soalnya emang ini pertanyaan panjang, jadi makanya saya pengen nanyain ke dokter gitu ya. Iya.
Ya, mungkin pertanyaannya cukup banyak sih ini yang nanya, cuma ada beberapa memang tadi sudah masuk pembahasan kita dengan Dokter Dian. Oke. Ya, terima kasih banyak Dokter Dian sudah bersamai di Healthy Life ini. Udah hampir 1 jam ya Dok ya, penjelasannya informatif dari penjelasan terkait jerawat, terus kita bahas juga terkait pencegahan, penanganan, klasifikasi, lalu tadi juga dibahas juga terkait mitos dan fakta. Kita bantu juga teman-teman yang keluhan masalah jerawat, kita bantu di kolom komentar dan dijawab oleh Dokter Dian. Nah, sebelum kita akhiri Dok, sesi live pada kita sore hari ini, ada tips terakhir atau take home message untuk pendengar kita yang sedang berjuang dengan jerawat. Dokter Dian, mangga. Oke, yang sedang berjuang ya dengan jerawatnya. Jadi jerawat itu yang ringan, yang sedang, yang berat sekalipun akan hilang. Jadi nggak boleh stres karena tambah kita stres, jerawat itu akan makin parah ya. Apalagi yang sehari 10 kali ngaca lihat jerawatnya udah membaik belum gitu ya. Jadi nggak usah stres, bisa diobatin. Kemudian dan kalau berobat itu tuh gini ya, saya ingin menjelaskan bahwa keberhasilan pengobatan itu adalah kerjasama antara pasien dengan dokternya, ya. Jadi nggak bisa dokternya canggih nih, pinter gitu ya, tetapi pasiennya nggak mengikuti arahannya gitu ya. Ada hal-hal yang dia sembunyikan, itu tuh agak mempersulit penyembuhan biasanya, ya. Jadi sekali lagi jerawat bisa sembuh, bekas jerawat bisa diperbaiki dan bisa sembuh, ada yang bisa sembuh, bisa diperbaiki. Kemudian kalau berobat dikonsultasikan aja dengan dokternya apa yang menjadi problemnya. Karena kadang-kadang juga ada problem yang gini pasiennya, dok saya tuh pengen perawatan tapi kok mahal banget ya obatnya gitu, ya. Nah, oke, kita bisa pilihkan obat-obat tertentu tapi mungkin penyembuhannya lebih lama. Kontrolnya nggak terlalu sering tapi lebih lama, tapi tetap harus kontrol gitu ya. Jadi pokoknya kalau jerawat itu saya agak ini ya, dibandingkan dengan flek hitam, jerawat itu sebetulnya bisa sembuh gitu. Jadi nggak terlalu masalah, bisa diobati, bisa diusahakan. Tadi tip and triknya tadi udah diberikan gitu, tinggal ini aja. Tinggal nggak males bersih muka, nggak males hidup sehat. Kalau memang jerawatnya udah sedang dan berat, nggak males berobat gitu. Saya rasa itu aja ya. Iya, keren banget nih dok. Tadi saya mengutip ya dok ya. Jadi keberhasilan terapi itu adalah hasil kerjasama antara dokter dan pasien, dok ya. Jadi ikutin sesuai anjuran dokter untuk kita mencapai tujuan terapi tadi ya, pengobatan jerawat tadi ya dok. Terima kasih nih dokter ya udah kasih kita take home message ya, udah bersama kita juga selama 1 jam. Terima kasih kepada Dokter Dian. Terima kasih juga kepada sahabat Medika yang sudah join live pada sore hari ini, sudah memberikan pertanyaan juga kepada kita semua. Nah, terakhir untuk jadwal Dokter Dian di Klinik Utama Medika Antapani sendiri itu ada di hari Senin, Rabu, Jumat pada pukul 18.30 sampai pukul 20, lalu hari Sabtu pukul 8 hingga pukul 10, dan untuk hari Selasa dan Kamis pukul 8 hingga pukul 10. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu Dokter Dian berpraktek di Klinik Utama Medika Antapani, menerima untuk pasien umum, pasien kontraktor lainnya, salah satunya Mandiri Inhealth juga menangani, lalu juga terutama untuk pasien BPJS Kesehatan ya. Jadi Dokter Dian juga melayani untuk pasien BPJS Kesehatan dengan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama ya. Jadi untuk pendaftaran dapat dilakukan di WhatsApp di 0812 74554455. Untuk pasien BPJS itu juga bisa melakukan pendaftaran lewat mobile JKR gitu ya. Nah, terima kasih dokter ya, hatur nuhun. Sama-sama. Ya. Mari kita tutup ya dok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Medika Antapani, solusi kesehatan keluarga. Audio Jungle.